di masa-masa sulit gitu, orang-orang kan nggak tahu, termasuk pas saat aku ngejalin audisi gitu. Aku tuh jadi pribadi yang lebih sensitif sebenarnya. Kadang aku juga suka ngaca sendiri gitu sambil ngobrol sendiri, sambil bilang kayak if you focus on shit, shit grows. If you focus on you, you grows. Sekecil apapun keputusan yang kamu pilih saat ini itu menentukan siapa kamu di masa depan. Sinikhbar, Siniar Ikhbar. Assalamualaikum, halo Ikhbarian. Balik lagi di Sinikhbar, Siniar Ikhbar. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih. Seorang yang akhir-akhir ini sedang ramai dibicarakan di sosial media. Beliau sudah memenangkan gitu ibaratnya kontes kecantikan dan bakat se-Asia, The Miss Universe Best Talent Asia. Siapakah dia? Nanti kita kenalan hari ini, tapi sebelum itu kita tilik ada apa di ikhbar.com hari ini. 5 tips memperkuat networking untuk anak muda muslim. Networking bukan hanya banyaknya kontak yang kita simpan, tetapi lebih dari itu, networking terbentuk dari silaturahmi yang sehat. Anak muda perlu membangun komunikasi dan networking lintas usia, profesi, dan juga agama. Terus yang kedua ada Ibnu Rushd, perempuan manusia merdeka. Filsuf Muslim Ibnu Rushd menekankan bahwa perempuan memiliki potensi yang sama, baik itu dalam intelektual, terus juga kepemimpinan dan strata sosial yang sama dengan laki-laki, asalkan diberikan kesempatan dan pendidikan yang sama. Oke teman-teman, kita sambut tamu kita hari ini, teteh yang luar biasa, cantik, berbakat, juga pastinya akhir-akhir ini pasti teman-teman Ikhbar juga pernah membicarakan soal ini karena ramai sekali di sosial media. Apalagi kemarin kita bersama-sama menyaksikan beliau ada di suatu haul pondok pesantren besar di Cirebon. Beliau adalah Alinda Utami, pemenang Miss Universe Asia Best Talent 2025. Iya, betul Kak. Assalamualaikum Kak Alinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kayaknya hari ini apakah langsung ke Ikhbar ataukah sebelumnya padat nih jadwalnya? Langsung ke Ikhbar yang pertama. Langsung ke Ikhbar, alhamdulillah. Nah, Kak Alinda, boleh sebelumnya nih, akhir-akhir ini kan sedang ramai dibicarakannya soal Kak Alinda sebagai Miss Universe Asia Best Talent gitu 2025. Sebelum kita beranjak ke pertanyaan-pertanyaan soal Teh Alinda, bisa menceritakan kepada teman-teman Ikhbarian bagaimana perasaan Teh Alinda ketika pulang ke Indonesia, pulang ke Cirebon utamanya dengan membawa titel sebagai Miss Universe Asia Best Talent. Yang pertama perasaannya senang banget, bahagia banget. Dan sebetulnya viral kan awal di TikTok gitu kan, sama salah satu media di Cirebon. Itu gak nyangka banget. Dan aku pikir ketika viral itu ya cuma viral di media sosial aja. Tapi ternyata begitu nyampe rumah itu di saya download, itu udah banyak yang minta foto dari mulai, dan itu jenjangnya tuh kayak dari mulai anak kecil sampai ke ibu-ibu, semuanya ternyata tuh tahu berita itu gitu. Jadi perasaannya yang pertama sangat terhormat sekali ya, karena bisa diapresiasi sama warga desa Sedonglernya sendiri, kemudian langsung disambut hangat juga sama Pak Camat Kecamatan Sedong gitu. Langsung kabar itu langsung diterima dengan baik oleh warga sekitar ya. Betul. Teh Alinda, kita langsung beranjak ke pertanyaan-pertanyaan tentang Teh Alinda. Tentu perjalanan Teh Alinda sampai ke titik ini, sampai mendapatkan titel penghargaan sebagai Miss Asia Best Talent, itu kan melalui perjalanan panjang gitu ya. Terus juga mungkin orang-orang tuh menganggap kalau perjalanan Teh Alinda itu sebagai perjalanan yang indah, penuh warna-warni, karena yang terpampang di sosial media kan memang begitu ya, yang indah-indahnya saja, yang penuh warnanya saja. Tapi kalau misalkan dalam perjalanan itu kan pasti ada beberapa titik rendah yang Teh Alinda alami kan. Ya. Kalau boleh memilih satu titik terendah atau keadaan terpuruk Teh Alinda yang pernah Teh Alinda alami dan langsung keingat tentang kejadian itu, tapi justru hal itu menjadi titik balik Teh Alinda untuk semangat lagi, untuk bangkit lagi, itu kira-kira apa Teh?
Saat aku jujur ya, jadi dari 2022 sampai 2023 ke 2024 itu ekonomi gak stabil dan pernah juga dapat permasalahan yang bagiku cukup besar gitu, karena kan menyangkut keluarga juga dan sebagainya. Dan aku saat itu titik terendahnya emang pernah sampai kelaparan, itu yang nggak orang lain tahu. Tapi dari situ ada satu titik di mana aku merasa aku kayaknya harus bekerja, jangan menunggu kerjaan-kerjaan sebelumnya. Karena kan kalau sebelumnya juga tetap ya, maksudnya di kreator gitu kan, kayak endorse, syuting dan sebagainya. Tapi kalau misalnya aku menunggu itu aja, jangankan untuk beli make up gitu kan, untuk makan aja tuh nggak bisa saat itu. Nah sampai akhirnya di situ berpikir, oke, waktu itu aku sempat tinggal di Bali. Jadi di titik-titik di Bali itu jauh dari keluarga, jauh dari teman, jauh dari semua orang. Di situ aku ngerasa wah aku harus kerja apapun. Akhirnya aku pernah jadi waiters. Nah dari situlah awal kebangkitan aku sebetulnya. Itu jadi kalau misalnya ngomongin soal waiters kan di Bali itu aku jadi waiters di salah satu eventnya besar lumayan gitu. Jadi bayarannya itu harian. Nah dari satu event itu ke event lainnya ya dapat banyak relasi lagi sampai akhirnya ketemu di salah satu event. Itu termasuknya sih sebenarnya kayak launch gitu ya, di waiters di launch itu, tapi ternyata di situ baru pembukaan teh. Nah pas baru pembukaan itu aku pikir ya udah akan selamanya aku mungkin kerja ngumpulin uang demi uang, udah jadi waiters gitu dulu. Ternyata enggak, ternyata di situ salah satu ownernya tuh ngelihat kemampuan aku dan aku dipanggil. Pas lagi dipanggil, bisa nggak saya minta 10 orang lah, 10 orang yang kayak kamu. Jadi kamu nggak usah jadi waiters ini, nggak usah jadi hostess ini, tapi kamu nanti kedepannya yang akan mimpin 10 hostess ini. Kamu briefing hostessnya, runnernya, kita butuh kamu untuk itu. Itu awal titik bangkit. Bahkan sama ownernya ini aku dianggap sebagai anak sendiri akhirnya. Itulah awal mula titik bangkit, aku merasa ada harapan. Kalau hidup tuh kan tadinya aku sebelumnya di titik kayak kelaparan, jauh dari semua orang. Itu aku ngerasa kayak maaf ya, pengen aja mengakhiri hidup gitu ngerasanya. Walaupun di situ aku terus berdoa sama Tuhan gitu, sama Allah, tapi tetap aja perasaan pengen mengakhiri hidup karena saking gak kuat itu ada. Tapi harapan baru itu muncul ketika dipercaya sama orang lain dengan kemampuan itu. Kan aku juga basically di pariwisata ya, di food and beverage tuh udah lumayan lah gitu kan. Ya itu dari waiters itu akhirnya diangkat jadi anak gitu. Sekitar berapa lama tinggal di Bali teh? Di Bali itu kurang lebih setahun lebih, tapi itu untuk yang jadi waiters itu kemungkinan tuh 3-6 bulan. 3-6 bulan gitu. Tapi ya akhirnya naik terus tuh, yang tadinya emang sendiri jadi waiters atau hostess gitu. Akhirnya punya teman-teman, aku hire teman-teman, terus aku juga ajarin mereka untuk bekerja di situ kayak gimana, buat rules pekerjaan di situ gimana, yang sampai akhirnya ya itu diangkat anak sama ada salah satu, nggak bisa aku sebutin nama sih. Iya. Jadi langsung diarahkan menjadi leader gitu ya ibaratnya. Iya betul, langsung diarahkan jadi leader. Langsung mengarahkan ke merekrut orang-orang di sekitar Teh Alin, justru menghasilkan lapangan kerja baru mungkin untuk teman-teman Teh Alin. Untuk teman-teman lainnya gitu. Dan di situ aku merasa ya ini harapan aku untuk bangkit lagi, karena satu kan tetap ya, maksudnya dari soal pembayaran juga jadinya dari mereka juga aku dapat gitu kan. Dan terus lagi belum lagi jadi keluarga angkat aku ini ada kerjaan-kerjaan lainnya, jadi dia selalu ngegali potensi aku. Oh kamu ternyata bisa marketing, oh ternyata bisa ini, udah aku kenalkan dengan yang lain, kenalkan dengan ini nanti tinggal kamu jalan sendiri kayak gitu. Itu adalah benar-benar titik bangkit. Orang lain nggak tahu, baru cerita di sini. Luar biasa. Suatu kehormatan banget ya Ikhbar mendapatkan cerita eksklusif dari Teh Alinda yang tidak banyak orang lain tahu. Nah, tentunya Teteh langsung ibaratnya dipercaya gitu ya, langsung dijadikan leader dari teman-teman yang lainnya. Tentu sebelumnya juga Teh Alinda bilang kalau misalkan ownernya punya pandangan kalau Teh Alinda itu punya bakat, punya potensi yang banyak gitu. Nah, tentu dari
bakat-bakat ini kan orang ngelihatnya, ini mah karena banyak bakat, banyak potensi, gampang aja gitu ya. Padahal kan sebelumnya itu dibalik hanya dari orang yang berbakat, tapi juga kan ada kerja keras, ada apa ya, ada pengorbanan, ada kesabaran yang Teh Alinda curahkan di untuk mempush bakatnya biar kelihatan gitu ya Teh. Nah, di mana Teh Alinda merasa bahwa kalau misalkan aku nih berbakat tapi kerja keras dan kesabaran aku nih menjadi penopang utama untuk aku bangkit gitu, untuk aku bisa sampai di titik ini. Yaitu saat-saatnya tadi, saat-saat bangkit. Jadi aku ngerasa gini, waktu kuliah itu kan perhotelan ya, pariwisata. Nah itu aku ngegali ilmu di sana. Cuma saat aku keluar kuliah gitu, udah lulus, udah wisuda, itu belum terpakai kan. Iya kan, bakat di food and beverage itu Fresh graduate. iya benar-benar belum terpakai. Itu aku kalau misalnya ngerasa kerja kerasnya, ya itu saat aku mau bangkit itu, jadi nyalinya tuh yang tadinya mikir, ya elah masa aku dulu pernah syuting ngelap meja orang sih, ada perasaan kayak gitu. Tapi aku mikir kayak nggak, aku harus buktiin kalau misalkan aku juga selain di bidang entertain, aku juga di bidang pariwisata aku bisa gitu. Jadi aku kerja keras untuk yang sampai aku itu berdebat gitu kan sama beberapa orang yang dipercaya owner lainnya. Enggak, ini rulesnya misalkan buat di restoran itu harus ada runner juga, jangan ngandelin terus waiters. Terus harus ada ini juga biar efektif gitu semuanya. Nah itu aku benar-benar, satu memang sih sabar. Aku harus benar-benar sabar tuh karena satu, aku baru mengenal mereka gitu. Jadi kayak mereka juga belum tahu aku. Jadi orang tuh benar-benar mandang enteng kan. Apaan sih lo waiters biasa udah ngomongin soal ini itu. Karena saat itu orang-orang belum tahu kalau aku tuh pernah di entertain. Gitu. Jadi ini benar-benar dunia baru gitu. Jadi aku mau nunjukin, ya akhirnya aku nunjukin gimana caranya aku service tamu itu dengan benar. Terus di sana tuh restonya lumayan, resto lounge-nya tuh lumayan besar. Jadi ada 4 section. Jadi aku tuh bisa jadi di situ aku gimana caranya kerja keras biar dilihat gitu sama ownernya, nih aku bisa nih jalan pakai rules aku nih, nggak ada lagi tuh istilah orang tuh nunggu makanan tuh sampai setengah jam, nggak ada lagi gitu. Jadi wah aku tetap kekeh sama pendirian aku. Ya aku kerja keras bener-bener ya, misalkan satu section ada 8 sampai 10 table itu aku sendiri bisa gitu-gitu. Itu sih. Dan kalau ngomongin soal potensi tadi ya, potensi itu kan nggak bisa kita kasih tahu ke orang lain. Misalnya aku bisa ini, aku bisa itu. Kalau misalnya kita nggak ngebuktiin secara langsung. Jadi itu sih harus titik tetap itunya. kerja keras dan kesabarannya itu yang bikin potensi dan bakat Teh Alinda jadi muncul gitu ya. Betul. Sampai di titik ini nih banyak orang yang kenal dengan potensi dan bakat yang luar biasa, tersorot kamera sana sini. Tapi pasti kan ada perjuangan-perjuangan yang seperti tadi. Itu juga kan pasti Teh Alinda alami bukan hanya sekali perjuangan itu ya. Dalam perjalanan hidupnya Teh Alinda. Ada lagi nggak Teh perjalanan hidup yang nggak banyak orang tahu gitu ya? Kayak tadi juga Teh Alinda sudah sebutkan ya, itu tidak banyak orang yang tahu. Tapi justru di mana perjuangan yang tidak banyak orang tahu ini, justru Teh Alinda tuh sangat syukuri, sangat banggakan kalau Teh Alinda itu pernah mengalami perjuangan yang ini, pernah mengalami kesulitan yang ini gitu. Tadi ya yang disebutkan, pertama aku pernah sampai ada di titik kelaparan, gak pegang uang sama sekali. Nah terus di sisi lain juga aku pengen bangkit. Nah di 2022 sampai 2024 kemarin sebelum aku ikut audisi itu ada masa transisi di mana aku harus ngebangkitin, satu bangkitin ekonomi, kedua ngebangkitin gimana caranya nih personal branding aku tuh ada lagi gitu, nggak redup lagi gitu, karena reputasi aku kembali membaik gitu. Itu aku sebenarnya kalau ngomong perjuangan lebih ke ketahanan mental, karena aku selama dari sebenarnya kalau ngomongin soal mental health issue itu udah lama ya ngalamin kayak depresi dan sebagainya. Bahkan aku sering banget konsultasi sama psikolog tapi di salah satu platform gitu kan. Itu benar-benar dari 2020 sampai sampai sekarang juga masih gitu. Jadi yang bertentangan itu sebenarnya termasuk ini tantangan yang sekarang gitu. Itu gimana caranya profesionalitas dan mental tuh benar-benar sepadan gitu loh. Karena gini loh Kak,
di masa-masa sulit gitu, orang-orang kan nggak tahu, termasuk saat aku ngejalin audisi gitu. Aku tuh jadi pribadi yang lebih sensitif sebenarnya. Karena kan di audisi itu aku butuh banyak sponsor untuk karantina, terus butuh banget banyak ya kebutuhan dan lain sebagainya. Aku tuh nerima loh penolakan-penolakan kayak PHP orang yang katanya mau bantu, tahu-tahu nggak ngebantu, PHP itu tuh aku terima. Dan di situ aku ngedown lagi. Wah gimana ya? Aku emang bisa ya untuk ke titik aku sampai ikut karantina. Aku gimana caranya ya biar aku dapat tiket pesawat. Gimana caranya biar aku bisa ke Bali, ikut karantina di Bali dengan persyaratan-persyaratannya kan banyak banget tuh. Aku bisa tentuin semua itu gitu. Itu tuh ngedown, bahkan setiap hari tuh nangis. Dan yang orang lain gak tahu, itu aku sampai kayak setiap hari tuh pengen ngundurin diri buat di titik sana. Karena aku ngerasa aku gak mampu, orang banyak nolak aku. Terus kayak sampai sekecil di Instagram aku sampai bilang gitu kan ke beberapa sponsor, oke barternya ini ya di Instagram nanti dapat brand exposure gini. Ada yang sampai nolak, ada yang sampai apaan orang followers lu baru 20.000 doang gini. Ada yang sampai bahasa-bahasa kayak gitu. Itu sakit hati banget. Di samping itu kayak wah tapi aku harus tetap bangkit gitu. Jadi mental nih yang acak-acakan gitu. Itu sih maksudnya perjuangan tuh lebih ke segi mental. Sampai sekuat itu kalau misalnya orang bilang, oh dia hebat ya, dia kuat sampai ke Asia. Wah sebenarnya aku nggak sekuat itu sih. Jadi setiap hari tuh masih ada nangis, belum lagi insecure soal, ya entah itu soal kayak aku kan kekurangan kemarin masih di bahasa Mandarin gitu. Oh ini aku harus belajar gimana, sedangkan kalau mau belajar juga harus spare waktu lebih, spare uang lebih. Sedangkan saat itu aku merasa masih kurang mampu soal itu gitu. Jadi yang nge-provide untuk bisa sampai ke titik ini juga kan nggak mudah gitu ya. Mudah, sangat nggak mudah gitu. Perjalanan membutuhkan perjuangan dari mulai materi ya, Materi, mental, fisik apalagi. fisik, Karena betul. sempet sakit-sakitan juga gitu. Jadi aku ada hipertiroid gitu. Jadi gangguannya itu kayak jantung tuh berdebar kenceng terus, bahkan sampai sempet beberapa ke IGD tuh serangan jantung gitu. Jadi itu kayak yang bikin aku juga tambah down. Jadi dari fisik, dari mental, dari segala hal tuh diserang sebetulnya gitu. Dari kesehatan juga berarti asalnya tadinya karena kecapean atau dan stres. Stres, iya betul. Stres parah gitu. Sangat mempengaruhi sih ya Sangat kondisi mempengaruhi, mental ke kondisi fisik itu. Bener. Cara Teh Alinda ngatasin itu gimana Teh? Tetap Pasti ya sulit. butuh orang lain. Butuh orang lain. Tadi termasuk kayak butuh support system. Beberapa tuh alhamdulillahnya aku selalu diketemuin sama orang-orang baik yang support aku. Jadi walaupun keadaan aku kayak gitu tapi tetap disemangatin gitu sama mereka gitu. Bahkan kayak di antara mereka kan cita-cita aku sebenarnya kenapa aku sampai pengen banget gitu kan nerusin ke Miss Universe Asia ini. Satu, aku pengen bangkit. Jadi aku berharap setelah aku dapat di posisi Miss Universe Asia Best Talent ini, ya setelah itu aku mendapatkan beberapa job yang bisa menopang ekonomi aku gitu. Dan ini terwujud gitu. Nah sebelum terwujud itu aku selalu berpikir apa aku bisa nggak ya gitu. Jadi support sistem aku ini semuanya itu kayak berkata bisa. Kamu kalau misalkan kamu sekarang udah nyerah, kamu mau hidup kamu gini-gini terus, kekurangan, terus kayak jauh dari teman-teman, jauh dari keluarga dan lain sebagainya gitu. Jadi aku mikir, oh iya ya, mungkin ini kesempatan dari Tuhan. Tentu kan melewati itu semua kan gak mudah ya. Up and down-nya tadi diceritakan semua sama Teh Alinda. Terus juga kan untuk posisi saat ini ya, tentu ekspektasi orang, terus omongan orang juga kan ekspektasinya lebih tinggi. Omongan ke Teh Alinda itu omongannya lebih banyak yang ngasih masukan, ngasih kritikan dan lain sebagainya gitu kan. Itu juga kan bikin bikin up and down mental. Iya, up and down. Sangat mental, apalagi di sosial media ya. Itu kan orang bebas berpendapat gitu. Nah, seperti yang tadi Teh Alinda ceritakan bagaimana support system dan lain sebagainya. Tapi selain itu ada nggak rutinitas kecil ataupun tips-tips kecil dari Teh Alinda sendiri untuk menjaga kesehatan pribadi, kesehatan mental sendiri, terus juga untuk menjaga hati Teh Alinda untuk tetap berpikir jernih, untuk meluaskan hati mungkin ya, melapangkan dada untuk menerima
semua omongan orang dan menjadikan itu sebagai titik di mana Teh Alinda untuk bangkit lagi, percaya diri lagi gitu? Ada ritual-ritual itu apa ya bahasanya tuh ritual ya. Iya, Ritual itu kecil. setiap hari tuh ada, cuma sebelum itu terjadi aku harus ngeluapin emosi itu dulu. Jadi kalaupun misalkan aku kesel nih dibilang sama orang gini, terus aku sedih, aku tuh kayak harus ngerasain dulu tuh sedihnya, keselnya, itu nangis. Misalkan nangis paling lama setengah jam sampai 1 jam nih. Nah dari situ baru aku luapin emosinya aku. Makanya aku kadang punya second account atau misalkan close friend, itu tuh isinya tuh curhatan aku semua. Jadi aku tuh tipe orang yang emang kalau misalkan emosi harus di-clearin dulu nih sampai habis. Jangan sampai aku unfinished business. Karena kalau misalnya lagi sedih gak bisa aku tiba-tiba yoga gitu. Enggak. Bahkan itu sampai kayak aku nulis, aku tulis. Wah, kekesalan aku semuanya aku tulis, kesedihannya. Nanti setelah itu biasanya kan clear tuh. Iya. Nah itu lebih tenang kan, jauh lebih tenang. Nah saat jauh lebih tenang, aku gak ngerti kenapa ya, aku tuh kan percaya law of attraction gitu. Aku berpikir gimana caranya, udah tenang nih gitu kan. Oke, aku berpikir aku gak bisa mengontrol orang lain. Aku pertama bisa kayak gitu. Dan aku selalu, kan ada gambar tuh yang perlu, aku selalu lihat gambar aku, gambar yang aku simpan gitu di handphone. Jadi itu tuh apa yang bisa aku kontrol, apa yang enggak, itu tuh aku selalu liatin itu. Oke, ini bukan kontrol aku, nggak apa-apa. Jadi apapun yang bikin aku ngedown, pokoknya jangan. Dan aku tuh selalu akhirnya dari situ aku diem nih, aku diem. Kadang aku juga suka ngaca sendiri gitu sambil ngobrol sendiri, sambil bilang kayak, if you focus on shit grows. If you focus on you grows. Gitu. Jadi intinya kalau misalkan aku mau kehidupan aku lebih baik, ya udah aku jangan fokus ke hal yang buruk. Kalau misalnya aku fokus ke hal yang buruk, pasti aku dapetin yang buruk dulu. Tapi aku luapin dulu nih hal-hal buruk itu, lampiasin dulu. Divalidasi dulu gitu. Divalidasi dulu, nggak apa-apa gitu. Karena itu yang buat aku tenang. Nah setelah tenang baru ritualnya adalah tadi. Aku suka afirmasi diri. Jadi kayak aku pantas bahagia, aku layak bahagia dan sebagainya. Aku ngomong sendiri sama diri sendiri, terutama kayak di cermin gitu. Gitu. Dan itu tuh nanti dari situ baru tuh muncul deh, oh aku harus kayak gini deh buat ngebuktiin ke mereka. Aku sebenarnya gini, perempuan atau mungkin perempuan nih sebagian besar perempuan kan sebenarnya nggak terlalu mau kan untuk memvalidasi kayak punya prestasi ini, punya prestasi itu gitu kan. Tapi karena ada maksudnya omongan orang lain yang merendahkan, yang meremehkan, itu aku udah paling gak suka kan. Jadi ya aku tetap nangis gitu. Cuma nantinya di Instagram aku mulai upload, misalkan ada orang yang merendahkan, dia mah bisanya nari doang gitu. Jadi aku kadang aku spam upload, dimana aku kayak ya aku bisa acting nih ya. Iya. Jadi ngebalasnya tuh dengan cara kayak gitu, dan aku ngerasa puas sendiri aja udah gitu. Walaupun sebelumnya aku nangis. Itu sih maksudnya ritual kecil ya tadi, nulis, ngobrol sama diri sendiri, tapi ujungnya ya dendamnya tuh. Tapi dendamnya maksudnya aku lebih ke nunjukin nih kalau misalkan yang kamu omongin tuh nggak sesuai, maksudnya yang kamu omongin tuh nggak kayak gitu sih. Nah, berkaitan dengan spiritualitas nih, Teh, saya BTW kita satu alma mater, kita di SMA yang sama sebelumnya. Saya juga mendengar kalau misalkan Teh Alinda ini sempat menjuarai kontes ini teman-teman nih, Varian. Boleh diceritakan gak Teh saat itu perasaannya gimana? Terus juga apakah dari titik di mana Teh Alinda ada di posisi itu terbawa sampai Teh Alinda saat ini, membentuk karakter Teh Alinda saat ini? Sebenarnya kalau membentuk bukan dari dai itu ya. Jadi yang orang lain gak tahu, dulu tuh didikan ayah sama ibuku tuh lumayan keras. Jadi aku sekolah dari SD itu siangnya tetap sekolah agama, madrasah gitu. Terus sorenya aku itu ngaji. Jadi full tuh ngaji. Maghribnya sampai ke isya aku jadi kayak remaja masjid gitu. Jadi sholatnya itu di masjid kayak gitu. Itu tuh berulang-ulang setiap hari gitu. Terus sampai akhirnya pas lagi SMA, sebenarnya itu nggak sengaja. Jadi bahasa Indonesia Bu Patmi ya. Oh iya, saya sama Bu Patmi sama. gitu. Ya kan sama Bu Patmi itu dulu pas lagi kelas 10. Dulu kan masih ada pembagian, aku 10-2. Itu diminta buat cerpen dan dibacain. Pas lagi baca, Bu Patmi bilang kayaknya kamu bagus deh kalau misalkan pidato. Dia bilang gitu. Nah akhirnya ada lomba lah, ada lomba dai. Ya aku mikir,
ya udah aku bahasa Arab waktu itu masih unggul sama Pak Asep ya waktu Iya, itu. betul. Jadi bahasa Arab unggul, ya sebenarnya unggulnya karena sering ngaji, dari kecil tuh ngaji gitu, udah hatam beberapa kali gitu. Terus kayak bahkan kan hafalan-hafalan waktu ngaji itu ya masih ada. Jadi begitu disuruh dai, ya udah ambil aja nih, ambil. Dan itu nggak tahu tuh bakal juara, ternyata itu juara. Saat itu juaranya langsung double. Kalau nggak salah juara 3 juga. Entah juara 3 entah juara 2 lupa itu. Nah sama juara favorit. Nah jadi aku pikir oh ya udah, tapi sebenarnya itu ya karena Bupatni makasih ya. Jadi waktu itu nggak tahu punya potensi kalau bisa jadi dai gitu. Kalau misalnya Bupatni nggak bilang, mungkin ya nggak akan pernah mencoba gitu. Nah dari situ sebenarnya yang aku ingat dari dai, aku tuh bahas mengenai Quran surat Ibrahim ayat 7 yang Bismillahirrahmanirrahim. Iya, yang la in syakartum la yazidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kan kalau misalkan orang bersyukur katanya akan ditambah nikmat, kalau misalkan kufur justru nauzubillah azabnya sangat pedih. Nah, disitulah itu yang sampai aku bawa. Jadi sebenarnya ayat saat aku ngedai itu yang sampai sekarang tuh jadi prinsip hidup aku. Jadi saat aku tadi di masa-masa ngedown, yang akhirnya bersyukur. Yang tadi if you focus on shit's grow, if you focus on you grow. Jadi kalau misalnya aku fokus ke hal-hal buruk terus, aku gak bersyukur dong. Akhirnya aku ingat tuh Quran surat Ibrahim ayat 7 itu, wah aku harus bersyukur. Kayak tadi, aku lagi dihujat nih karena misalkan pokoknya ada hujatan gitu. Kalau aku fokus ke hujatan, ya aku nerimanya gak baik-baik terus. Jadi di situ aku fokus hal lain. Oh ada kok yang masih muji. Oh aku hari ini masih bisa gimana. Jadi kadang aku juga tulis hal-hal yang buat aku bersyukur gitu. Akhirnya itulah yang jadi ya tadi spiritual aku tuh ya tadi masih melekat. Itu karena itu sih, karena lomba dai itu. Jadi yang tadinya cuma hafalan bahkan sekarang tuh jadi sehari-hari kayak gitu. Bahkan kayak misalkan tanggal 28 tuh ada janjian teman-teman sama Ikhbar TV itu 2 kali janjian kan, ini terus kan nggak jadi terus. Nah awalnya aku kesel, kenapa sih gitu kan, kenapa sih aku harus radang tenggorokanku harus muncul padahal aku mau podcast gitu kan, aku udah mempersiapkan ini jauh-jauh hari misalkan gitu. Kalau aku ngegerutu terus kan ini ya itu akan jadi hal jelek. Tapi akhirnya aku berpikir bersyukur aku dikasih ini. Mungkin Allah pengen aku lebih istirahat, mungkin Allah pengen aku ada sesuatu nih dimana aku harus ke ikhbar.com ini nanti gitu kan. Mungkin ada sesuatu, jadi aku tuh ya akibat bersyukur itu jadi aku selalu positive thinking. Oh mungkin Allah tuh ada rencana lain nih, kenapa Allah ngebatalin perjanjian kita yang sebelumnya gitu. Dan dari situ juga ya akhirnya aku juga berpikir doa itu mengalahkan aturan dunia kan. Aku berpikir oh iya tanggal 28 ini aku nggak bisa nih gitu kan, nggak bisa tapi aku berdoa ya Allah yaudah kasih hari yang baik, waktu yang baik buat aku bisa ngobrol enak, podcastnya tuh enak gitu, tayangan podcast juga nanti di hari yang baik, terus orang-orang juga bisa ngedenger semua kayak gitu sih intinya. Ya itu dari dai itu yang Quran surat Ibrahim ayat 7 itu. Ayatnya yang dibawa sampai ayatnya sekarang. Dibawa sampai sekarang. Ayat waktu dai. Justru itu teh yang jadi poin utama tuh. Iya. Yang jadi orang gimana ketika dai itu kan menyampaikan ayat dan hadis untuk disampaikan gitu. Itu kan ibaratnya kayak menasehati diri sendiri gitu. Betul. Berarti kan berhasil saat itu sampai di bawah saat ini. Alhamdulillah. Terus tadi juga sempat disinggung nih sama Teteh soal Teteh yang mungkin dapat hujatan dan lain sebagainya, mungkin dapat hate comments dan lain sebagainya. Itu juga kan berarti muncul karena orang tuh melabeli Teteh dengan bermacam-macam ya, mungkin ya ada yang melabeli ini mah Alinda mah yang ini gitu, ini mah Alinda mah yang ini gitu. Nah kalau berkenan nih Teh, kalau boleh mungkin ada satu komentar atau mungkin penilaian orang nih yang apa ya bikin yes gitu, bikin di mana Teteh tuh ini orang nyakitin banget nih gitu. Boleh diceritain kalau misalkan Teteh berkenan. Ada, jadi beberapa waktu yang lalu gitu. Jadi saat aku jadi Miss Universe Asia Best Talent kan tiba-tiba viral, aku juga nggak tahu aku viral gitu kan. Nah kalau misalkan disebut sampai ke sekolah SMA, terus sampai pokoknya ke instansi pemerintahan itu sampai viral juga, aku juga nggak tahu gitu kan bakal seheboh ini gitu Cirebon. Nah itu ada
salah satu orang yang sampai itu dia bikin story yang istilahnya tuh sebenarnya aku nggak tahu ya dia ngehujat ajangnya atau akunya, tapi di ajang ini gitu setelah dapat hasil tuh yang banyak diperbincangkan kan aku gitu. Jadi dia tuh seolah-olah merendahkan, apaan sih gitu kan, dibanggain banget gitu sama regionnya gitu, sama Cirebonnya, padahal kan ya udah dia biasa aja, mungkin dia cuma bisa nari atau misalkan apa sih maksudnya keahlian dia dan sebagainya. Nah itu aku panas banget, aku sampai nangis. Maksud aku kayak aku gitu, aku juga nggak minta orang lain untuk termotivasi sama aku nggak pernah minta. Tapi kalau misalkan ada, aku juga nggak tahu dia melihat aku dari segi apa, iya nggak Kak? Maksudnya kayak aku nggak tahu, tapi itu aku sampai screenshot nih sampai sekarang. Kadang aku kayak se-effort itu dia bikin story. Iya, bikin storynya sampai kayak beberapa part. Jadi istilahnya tuh kalau yang aku tangkep ya, semoga aja aku salah tangkep karena aku terlalu sensitif gitu. Tapi yang aku tangkep dari posisi negatifnya aku saat itu, aku nangkepnya kayak lu tuh nggak pantas dibanggain sampai sebegitunya gitu. Jahat juga ya. Ya, secara nggak langsung tuh kayak gitu. Wah itu aku sampai kayak ke pihak penyelenggara juga aku sampai curhat gitu. Kok sampai ya ada orang yang sampai kayak gini, padahal aku tuh lagi berbuat kebaikan, istilahnya aku nggak merugikan dia. Terus kalaupun misalkan dari SMA istilahnya aku sampai itu aku nggak klarifikasi apapun ke orang itu juga, tapi aku membuktikan bahwa kalau aku pantas. Kayak misalkan aku diundang sama KPU, aku yakin juga KPU memilih aku, ngundang aku tuh bukan karena aku dapat Miss Universe Asia Best Talent, tapi aku punya histori di mana aku pernah pernah jadi bacalek DPRD. Ya itu aku pernah, itulah pokoknya gitu. Terus kayak misalkan di sini ya di ihbar.com, mungkin bukan cuma karena aku sebagai Miss Universe Asia Best Talent, tapi tadi aku pernah lebih ke spiritualnya. Misalkan aku pernah jadi lomba dai kayak gitu. Terus kayak misalkan di podcast lain, nggak semuanya tuh tentang Miss Universe Asia Best Talent ini gitu. Jadi aku selalu berpikir dan selalu ngobrol nih sama teman-teman juga di Instagram, jangan lihat aku cuma dari Miss Universe Asia Best Talent juga. Orang lain juga ngelihat aku, mungkin kamu kenal aku sebagai alumni SMA Lema Abang. Mungkin Bunda Asih kan suka ngebangga-banggain gitu, ya ini berprestasi dulunya. Terus orang yang tahu aku sebagai penari, orang nih yang di Bali gitu kan, ya taunya kenalnya aku sebagai waiters. Wih, waiters kok bisa jadi Miss Universe? Iya nggak gitu kan? Jadi semua orang tuh mengenal aku tuh dari berbagai karir yang berbeda gitu. Yang tadi kenal aku sebagai waiters, ya udah dulu mereka mikir ya kamu sebagai waiters, kok sekarang jadi Miss Universe gitu. Terus ada mungkin yang kenal aku sebagai DJ, aku pernah gitu kan. Udah, atau di karir di entertain gitu. Ya udah, nggak apa-apa penilaian orang. Yang jelas Miss Universe Asia Best Talent ini sebenarnya adalah sebuah prestasi gitu. Kalau misalnya orang membanggakan, ya wajar aja bangga gitu. Toh buktinya ini se-Asia, toh aku yang memenangkan ini gitu. Dan itu pun banyak perjuangan di baliknya, bukan ini itu. Termasuk pendeknya aku tuh dibahas. Jadi dari peserta lain emang aku paling pendek nih, 160 cm. Jadi tingginya minimum banget. Tapi aku mikir, ya lu kalau misalkan fokus ke tinggi gue aja, istilahnya sampai lu gue nih udah emosi gitu. Kalau misalkan fokus ke tinggi gue aja, ya udah nggak bakal, ya lu cuma dapat kekurangan gue. Tapi kalau misalnya lu gali mengenal gue lebih dalam, mungkin lu bakal terheran-heran atau misalkan bakal mewajarkan orang tuh sampai bangga gitu. Ini saking ininya teh, saking cemerlangnya Teh Alinda dari berbagai sisi. Karena kesilauan kan ya. Karena memang bukan hanya di satu bidang aja ya Teh ditekuni, tapi kayaknya semua bidang pekerjaan mungkin mudah dirasakan oleh Teh Alinda. Karena perjuangan yang tadi Teh Alinda sudah ceritakan juga, untuk melalui itu, untuk bisa keluar dari zona itu kan pasti harus mencoba banyak hal gitu ya. Iya, banyak belajar lah. Jadi sombong tapi tadi maaf ya, agak pick me. Soalnya kesel sih sama orang-orang kayak gitu. Gak apa-apa Teh, kalau kayak gitu harus disampaikan. Karena orang yang hate comment tuh akan tetap nge-hate tanpa melihat, walaupun dia tahu prestasinya apa juga. Kalau dia mau nge-hate ya nge-hate gitu. Karena fokusnya kan tadi ke kekurangan kita. Ya itu bakal dapetnya kekurangan terus gitu. Gak apa-apa. Emang silau ya, silau. Oke. Kalau misalkan kita boleh throwback nih. Throwback lagi. Kita kan tadi udah ngomongin si sekarang dan karir Teh Alinda saat ini gitu. Kalau kita boleh throwback,
di saat-saat sebelumnya, di masa-masa sebelumnya, tentu ada sebenarnya ada yang Teh Alinda cita-citakan. Yang sebenarnya aku ini pengen jadi posisinya di sini. Aku ini pengen ibaratnya mungkin jabatannya di sini. Aku pengen ada kerjaan aku nih adanya di sini gitu. Nah itu tuh mungkin untuk saat ini ada hal yang Teh Alinda cita-citakan dulu harus dilepaskan saat ini, harus direlakan untuk tidak dikejar lagi. Tapi justru Teh Alinda syukuri gitu kalau misalkan Teh Alinda tuh nggak mencapai itu atau nggak mencapai ke posisi itu. Ada. Jadi karena kan aku waktu itu acting ya, maksudnya di syuting. Dulu tuh kayak pengen banget gitu kan jadi pemeran utama, karena kalau misalnya syuting tuh pasti jadi pemeran pembantu utama dan sebagainya. Saat itu tuh pengen banget, pokoknya pengen syuting terus dan sebagainya. Nah cuma waktu itu ya karena keadaan, terus ada suatu masalah yang bikin aku berhenti syuting, bahkan pernah nonaktifkan akun Instagram dan sebagainya, sampai tadi kelaparan itu kan. Nah itu akhirnya aku di situ bersyukur kalau misalkan aku tuh belum jadi peran utama, maksudnya entah itu di FTV, entah itu di mana, di sinetron atau apa. Karena kalau misalkan udah dan baru ada masalah, mungkin aku tuh redup akan seredup-redupnya gitu. Tapi kalau misalkan sekarang justru prestasi-prestasi yang dikejar dulu, justru ada beberapa tawaran gitu untuk jadi peran utama itu gitu. Jadi aku merelakan tuh hanya untuk yaudah deh beberapa saat gitu. Jadi aku berpikir kayak oh iya juga ya kalau dulu aku langsung jadi peran utama misalkan ya di sebuah film atau misalkan di sebuah sinetron, terus ada masalah ini terus aku ngedrop, ya pasti pas mau balik lagi ke industri ya aku dilepeh istilahnya kayak gitu ya. Tapi ternyata Allah tuh punya jalan lain, beneran deh. Maksudnya itu jalan yang Allah lalu, maksudnya kasih aku walaupun itu terjal, walaupun itu curam, itu ternyata yang terbaik buat aku gitu. Karena sekarang jujur maksudnya udah ada beberapa tawaran itu gitu, melalui ya itu prestasi. Jadi kayak kan kalau misalnya orang syuting kadang yang dilihat kemampuan dia acting aja gitu kan. Tapi ini oh lu ada value nih, value lu ternyata lu Miss Universe ya gini-gini. Sampai ada itu bahasa-bahasa kayak gitu tuh disampein gitu sama orangnya. Jadi ini ya kayak nambah sisi plus mungkin Iya, jadinya betul. bukan hanya ngelihat udahlah kamu jadi peran utama gitu ya, tapi juga emang ini pantas kok jadi peran utama gitu. Iya. Jadi ada itunya gitu. Cuma nggak tahu, semoga aja masih rezekinya ya. Penawaran ditunggu. Amin, semoga. Nanti kabar-kabarin ya kabar kalau misalkan sudah fix dan sudah diterima, mungkin dari Teh Alindanya yang menerima ya aja. Iya. Teh Alindanya karena yang punya otoritas Teh Alinda untuk menerima pekerjaan itu atau enggak. Nanti kita tonton bersama-sama teman-teman. Iya. Seperti yang tadi Teh Alinda juga singgung ya, tentang redup dan tidaknya dalam industri entertainment. Ini juga kan Teh Alinda mungkin sedang menekuni salah satunya bidang entertainment ya sekarang. Nah, sorot lampu dan gemerlap mahkota yang sedang Teh Alinda rasakan ini juga kan mungkin bisa jadi semua sesuatu tuh bisa saja terjadi gitu ya. Mungkin ada masanya di mana redup gitu ya. Kalau misalkan saat itu ini nauzubillah sih ya, jangan sampai kalau misalkan ada di saat redup itu apa warisan dan apa ya kayak kesan dan kerja keras Teh Alinda yang sedang dipupuk saat ini mungkin untuk bisa melalui masa redup itu mungkin tidak terlalu lama atau bahkan jangan sampai terlalu redup sampai redupnya gitu. Aku sih sebenarnya lebih ke menjaga relasi ya. Menjaga relasi, karena maksud aku kayak sekarang mungkin aku lagi dilihat gitu, terutama di Cirebon ya, khususnya di Cirebon aku lagi dilihat sebagai Miss Universe Asia Best Talent. Cuma aku tuh udah menyadari selempang ini tahun depan udah ada orang lain lagi yang pakai. Iya kan, Miss Universe Asia Best Talent 2026 aku nggak tahu siapa gitu. Nanti pasti dia yang akan dibanggakan. Generasi muda bahkan di entertain, misalkan aku di acting juga akan terus selalu ada pendatang-pendatang baru yang bahkan mungkin lebih cantik, lebih hebat, mereka lebih punya potensi yang besar. Nah aku tuh sedang mempersiapkan diri sebenarnya. Karena aku pernah redup, aku sedang mempersiapkan diri gimana caranya aku bisa menjaga relasi sama semua orang. Minimalnya kalaupun nanti aku redup,
orang itu tahu potensi aku. Jadi sebenarnya sekarang aku lagi di Instagram, aku tuh lagi posting itu nggak cuma tentang Miss Universe Asia, itu sengaja. Karena biar orang lain tahu, misalkan, oh aku bisa nih di bidang administrasi, aku mengerti nih di politik, aku bisa nih di MC misalkan gigs, acara-acara musik, aku bisa nih di sini, aku bisa nih di sini. Jadi amit-amit suatu saat aku redup, aku akan jaga relasi itu, aku pasti akan meminta bantuan. Misalkan, nauzubillah ya, aku bisa MC, aku bisa bikin cerita, aku bisa nulis kayak gitu. Ya aku nggak tahu nanti suatu saat aku redup pasti ujung-ujungnya misalkan ke Kang Sobi. Kang Sobi, aku lagi nggak ada kerjaan, bisa nggak pepetin aku di ihbar.com? Iya nggak? Iya nggak? Maksudnya nggak usah aku jadi host gitu kan. Aku ini aja deh, aku yang manggil narasumber. Aku bisa nih. Aku punya narasumber yang emang entertain banget. Aku bisa nge-hire mereka, aku bisa ngelobi mereka buat di sini gitu kan. Misalkan yang budgetnya misalkan yang tadinya 2 digit, aku bisa deh kita kasih transfer akomodasi aja. Ini misalkan gak ada, tenang, aku masih punya kemampuan ngelobi sebagai marketing gini gitu loh Kak. Ngerti gak sih? Maksudnya aku lagi ngebangun personal branding aku kalau aku tuh gak cuma di satu bidang dan gak cuma mengandalkan prestasi aku, mengandalkan selempang aku gitu. Jadi satu, menjaga relasi. Kedua, aku lagi ngasih tahu nih secara gak langsung. Mungkin orang lain sih, mungkin ya, aku sekarang dapat hujatan misalkan, di ihbar.com atau misalnya kemarin di pesantren pakai kerudung tapi besokannya acara-acara DJ, acara kalau kayak, sebenarnya bukan labil, tapi aku sedang ngasih tahu. Kalau misalnya orang-orangnya jeli gitu, aku tuh lagi ngasih tahu, ini loh aku bisa semua hal gitu. Jadi saat aku redup juga, aku nggak perlu ada di depan kamera, di belakang juga sebenarnya bisa gitu. Sebenarnya lagi aku tunjukin tuh hal itu, cuma mungkin orang kan fokusnya ke kekurangan aku gitu. Jadi ya itu sebenarnya politik doang sih aku, maksudnya aku memainkan politik juga di Instagram aku, gimana caranya orang tahu gitu. Termasuk kayak aku pernah bekerja di perusahaan IT, aku tuh publish itu gitu. Karena untuk apa? Suatu saat aku redup gitu kan, ya aku masih bisa kerja sebagai budak korporat istilahnya gitu. Ini mah all rounder teman-teman. Semuanya disikat aja lah gitu. Tapi kok bisa menyelami semua bidang itu, kok bisa tipsnya apa tuh? Belajar sebenarnya. Aku tuh dari dulu haus akan prestasi. Orangnya tuh haus prestasi dan gak cepet puas. Cuma sebenarnya nilai plusnya ya kalau misalkan aku di acting, lagi redup aku bisa ke yang lain gitu kan. Ya itu belajar. Dan aku tuh bukan orang yang mentalnya tuh blok. Mohon maaf nih teman-teman, misalkan gini, ada kakak bilang ke aku, tanya ke aku, kamu bisa main gitar? Saat hari ini misalkan aku belum bisa, aku gak langsung bilang gak bisa. Jadi aku selalu bilang, ya bisa lah, bisa, cuma gak jago. Terus habis gitu, yaudah lu bisa kan akustikan, kapan tuh gitu kan. Di bulan depan. Jangan bulan depan, lu kalau misalkan punya kafe jangan bulan depan lah, gue ininya tunggu aja 3 bulan kemudian gitu, baru gue mau di kafe lu gitu. Nah maksudnya adalah aku itu belajar nanti, langsung persiapkan diri dan aku tuh berani gitu untuk tampil. Bodo amat mau orang lain bilang, wah gitar lu main gitar lu masih mati nih main gitar, aku udah bodo amat gitu. Jadi termasuk kayak MC sebenarnya aku nggak bisa banget dulu ya, tapi ada orang yang nawarin, kamu bisa MC nggak? Aku nggak langsung bilang aku nggak bisa, karena kalau aku bilang nggak bisa, patah omongan aku di situ sama orang itu. Ya hari ini nggak bisa Kang gitu misalkan, mungkin di bulan depan ya gitu. Kasih aku kesempatan buat belajar gitu. Aku selalu kayak gitu ke orang-orang, kayak ada lagi misalkan ke Bunda Asi gitu kan. Lin, kamu bisa make upin Bunda nggak? Make upin yang serem-serem itu buat Bunda cosplay jadi kuntilanak gitu. Gak bisa aku misalkan bilang, aku nggak ngomong nggak bisa. Aku pasti bilang, oh ya Bunda diusahakan ya. Aku lihat YouTube dulu, aku lihat tutorialnya dulu, aku belajar gitu. Itu sih tipsnya. Jadi jangan pernah langsung bilang nggak bisa, karena skill-skill kayak gitu tuh bisa dipelajari loh. Iya. Nari misalkan, enggak aku kaku, jangan bilang gitu, belajar dulu aja. Walaupun mungkin gak seprofesional, gak se-expert orang-orang yang udah profesional jadi penari gitu. Jadi gak boleh mental block sih, tipsnya itu. Dan mau diiyain dulu aja. Urusan hasil belakang, urusan belajar nanti aku bisa apa enggak gitu. Kalau emang gak bisa,
proper ya udah. Karena sebetulnya hal-hal yang kayak gitu ilmu kelihatan gitu ya. Maksudnya Kelihatan. bisa kita pelajari, Bisa entah itu dipelajari. otodidak, terserah cara belajarnya bagaimana ya. Iya. Tapi kan bisa digali gitu. Apalagi sekarang cara untuk bisa ini itu tuh banyak banget jalannya gitu Jalannya ya. banyak banget Apalagi sekarang. sosmed dan sebagainya. Sekarang juga penyedia jasa dan kalau misalkan akustik modern musik juga sekarang banyak studio dan lain sebagainya. Iya. Itu kan banyak banget ya Teh. Banyak banget. Jadi nggak perlu beli gitar dulu. Kan ada orang yang beberapa misalkan kayak, wah aku expertnya itu di bidang tari, disuruh nyanyi, dia nggak mau. Sebenarnya bukan dia nggak mau, dia tuh nggak mau berusaha aja. Semuanya bisa dipelajari kok. Semuanya bisa. Jadi jangan cuma ngomong, passion gue di sini nih. Passion gue di sini, jangan cuma ngomong gitu. Nolak rezeki. Cuma memang negatifnya karena banyak serba bisa, jadi nggak fokus di satu hal. Kadang Iya, betul. aku juga suka insecure, kenapa ya dulu aku nggak memilih satu priority. Mungkin kalau misalkan aku dulu ke dunia broadcast gitu kan, aku fokus di MC, mungkin sekarang aku udah jadi presenter yang besar, mungkin gitu kan. Atau misalkan aku dulu fokusnya di acting aja, jadi nggak semua serba diambil gitu. Mungkin ya tadi udah jadi peran utama mungkin. Atau misalkan aku fokus di visit endorse nih gitu kan, mungkin seluruh restoran gitu kan dan sebagainya yang ada di Cirebon udah aku kuasain semua gitu kan istilahnya gitu. Itu sih gak fokusnya ini, negatifnya itu gitu. Pasti semuanya ada sisi positif dan negatifnya. Iya. Tinggal kita mau memilih yang mana teman-teman. Semuanya ditentukan oleh kita pribadi. Oke. Setelah kita berbincang lama nih Teh, Teh Alinda sudah mengeluarkan semua unek-uneknya, sudah mengeluarkan kisah-kisah dari mulai sedih sampai senang sampai marah-marah di sini. Maaf ya curhat. Pastikan dalam melewati itu semua Teh Alinda tidak hanya berjalan sendiri tapi juga ada teman, keluarga, sanak saudara, juga relasi-relasi yang tadi Teh Alinda sebutkan. Nah, dari semua itu ketika Teh Alinda sedang terpuruk, ketika Teh Alinda sedang sedih, ketika Teh Alinda sedang butuh bantuan untuk bangkit lagi, adakah satu sosok yang terbayang di Teh Alinda paling pertama dituju, paling pertama ditelepon, paling pertama dicari keberadaannya ketika Teh Alinda sedih? Itu siapa? Mungkin boleh di spill atau apa yang menyebabkan beliau ini jadi penguat Teh Alinda dan one call away-nya Teh Alinda? Ada. Sebenarnya banyak ya, cuma kalau misalnya disebutin satu itu ada Raffi K. Jadi dia tuh sosok yang sebenarnya aku baru mengenal dia tuh belum lebih dari 1 tahun. Belum lebih dari 1 tahun. Terhitung Tapi sebentar. iya, saat kenal dia itu satu tadi ya, bahas satu-satu nih. Satu aku soal ngedown. Dulu saat di entertain kita kan suka punya batas minimum kalau misalkan wah ini kita nggak punya duit tuh sampai berapa gitu kan. Misalkan waktu di entertain dulu suka syuting 5 juta aja tuh kayak udah pusing kan. Wah uangnya tinggal segini nih, tabungan tinggal segini, gimana lagi, udah stres dan sebagainya. Tapi saat mengenal dia tuh aku kan di masa krisis dari yang nggak punya apa-apa terus bangkit kan. Jadi aku tuh dapat arti kesederhanaan. Misalkan aku waktu itu pernah pegang 100 ribunya, aku tuh deg-degan parah. Dia tuh nggak ngebantu aku soal keuangannya ya saat itu, tapi dia selalu bilang masih bisa ini 100 ribu ini kamu masih bisa buat beli makan yang segini, bersyukur deh. Itu yang nggak orang lain tahu, yang belum orang lain tahu gitu. Makanya kayak wah berarti banget itu satu itu. Jadi sekarang misalkan, jadi karena dia ngobrolin hal itu ke aku, jadi sekarang aku berapapun uang di kantong aku tuh tenang. Berapapun uang di dompet tuh tenang. Istilahnya gimana ya, burung aja yang gak pegang uang terbang bebas kesana kemari, dikasih rezeki sama Allah bisa makan kan. Entah itu dia matuk buah atau apa, iya kan. Masa aku manusia yang bisa bekerja gak bisa makan gitu. Apalagi dengan uang yang segini, misalkan 100 ribu. Istilahnya kalau misalnya ngomongin soal nominal dapat apa sih gitu. Tapi dari dia aku belajar, oh iya 100 ribu ini jangan dikhawatirkan. Toh aku masih bisa ini, aku masih bisa ini dan sebagainya
gitu. Jadi satu itu. Terus yang kedua soal mental. Aku tuh selalu takut melakukan sesuatu sekarang. Jujur sampai sekarang. Tapi dia tuh yang selalu berpikir ngapain mikirin orang lain gitu kan dan sebagainya. Gak perlu ngelihat orang lain lah istilahnya, ya lihat dia aja gitu. Terus yang ketiga, aku tuh sebenarnya semenjak kenal Raffi ini jadi akhirnya tuh pengen terus berkembang, pengen terus bertumbuh. Karena ada satu di masa kan kalau orang tuh punya hubungan kadang tuh ada aturan-aturannya. Kalau ini tuh kayak dibebasin dan juga kayak yaudah kamu ikut aja. Termasuk pas lagi Miss Universe Asia ini, aku itu kan dapat banyak penolakan dari orang-orang sampai H-1 Ya. yang harusnya aku dibeliin tiket sama sponsor itu tuh cancel. Pusing nggak? Harus beli tiket ke Bali, tiba-tiba di cancel. Itu tuh aku bener-bener aku pengen ngundurin diri dan sebagainya, dia yang nguatin. Katanya kamu mau bangkit dan sebagainya. Jadi di saat orang lain kan ada teman-teman, ya siapa sih sekarang yang nggak tepuk tangan, yang nggak nyapa kalau misalkan kita ada di atas gitu kan. Nah dia tuh ada di masa saat orang belum tepuk tangan, saat orang lain jauh sama aku, saat orang lain tuh mandang aku sebelah mata tuh dia tuh ada. Makanya dia ayo kamu MC. Terus misalkan kayak wah syuting, tapi masa syuting dikasihnya segini sih. Aku kan masih suka kayak gitu ya, karena kan masih ada rasa-rasa dulu nggak segini syuting dikasihnya lebih gitu. Tapi dia tuh kayak udah nanti ambil aja, nanti juga kamu kenal yang lain, nanti barangkali ada lagi yang lain, udah ambil aja gitu, itu uang kok segitu. Maksudnya dia juga sebenarnya kaget kalau aku tuh ngerekam semua omongan-omongan dia itu jadi actionnya aku sampai saat ini. Dia juga kaget. Nah makanya itu sih orang yang paling pertama, misalkan termasuk semalam gitu, aku agak cerita sedikit. Jadi aku itu di rumah tuh sekarang sendiri karena ibuku, ayahku, semua adik-adikku sudah mempunyai kehidupan masing-masing. Pulang kampung itu bagi aku, pulang ke Cirebon tuh aku harus berkelahi sama mentalnya aku. Bayangin ada di rumah yang 20 tahun lebih kita tinggalin, yang tadinya rame. Aku gak pernah tuh yang namanya bisa teleponan sama temen aku, bisa teleponan sama, misalkan dulu kan zamannya masih pacar-pacaran gitu kan, itu gak bisa. Tapi sekarang tuh justru itu sepi. Jadi aku tuh ada misalnya di rumah, jadi kayak kaset tuh, dulu rame gini-gini, sedih, Keputer gitu ya. keputer semua. Jujur kalau ada dapat job di Cirebon tuh selain seneng tuh gak kuat tuh sama rasa itu, dan rasa kesepiannya tuh mendalam banget. Dan itu orang yang pertama aku telepon pasti Raffi. Nangis mungkin capek ya, aku nggak tahu dia capek apa enggak gitu kan. Tapi aku benar-benar kayak, duh aku capek, aku gini, sedih, sepi, kesepian terus. Ini dibalik yang orang lain tahu. Kan kalau orang lain tahu kan kayak, kenapa sih lo gitu kan, drama banget. Ya emang drama hidupnya gitu. Cuma maksudnya orang lain gak tahu kan sekompleks apa gitu. Makanya dia yang nguatin mental tuh. Jadi kayak udah kan ada aku nih, aku kan nelpon gini, nanti dia kasih lawakan dan sebagainya, sampai akhirnya aku bisa ketawa lagi, lupa gitu sama kalau aku lagi kesepian dan sebagainya. Itu sih. Jadi kalau misalnya orang lain bilang aku hebat tuh enggak sih. Aku nggak sehebat yang teman-teman pikirin. Jadi di belakang kamera dan di balik sosmednya aku tuh aku masih gila sama semua hal yang aku alamin gitu. Tapi menurutku itu justru yang bikin Tete hebat. Iya. Karena di balik itu yang di balik apa ya, sesemrawut itu, tapi ketika tampil di depan teman-teman semuanya terlihat baik-baik saja. Teh Alinda masih bisa menghibur teman-teman yang lain. Justru itu menurutku yang bikin Teh Alinda apa ya, layak untuk dijadikan sebagai sosok yang hebat ini gitu. Ya alhamdulillah. Itu dia. Makanya mau makasih banget sama Raffi. Kadang suka mikir kalau misalkan gak kenal Raffi gimana ya gitu. Cuma ya aku juga sedang belajar buat gak bergantung. Karena kan sebagaimanapun baiknya orang, kita gak tahu ya kedepannya tuh kayak gimana gitu. Dan aku juga udah beberapa kali ditinggalin, mau itu sama sahabat dan sebagainya gitu. Termasuk dulu aku punya sahabat almarhum Boim. Itu dulu dia tuh yang jadi, kalau aku bahasanya 911 aku. Ada apapun tuh dia. Tapi ternyata takdir berkata lain, dia meninggal
2021 semenjak kehilangan Boim, aku kayak kehilangan arah aja gitu. Jadi kayak pengen cerita ke siapa, termasuk karena kejadian di 2022 gitu kan, masalah-masalah yang timbul itu aku ngerasa aku gak punya siapa-siapa dan aku gak mudah percaya, gak mudah untuk cerita ke orang lain. Jadi saat aku kenal Raffi itu aku mulai percaya, jadi aku ceritain semua ke dia, tapi aku ada ketakutan. Satu, takutnya mungkin kayak Boim, kita gak pernah tahu umur orang, atau takutnya tiba-tiba menjauh karena satu dan lain hal gitu. Jadi ya aku sedang memantapkan diri kalau bisa sih gak bergantung sama satu orang gitu. Itu sih. Masih ada kekhawatiran gitu. Walaupun sekarang 911-nya aku ya ini Raffi ini gitu. Positif vibe ya kan terlihatnya orangnya. Benar. Oke, Teh Alinda, terima kasih karena hari ini sudah berkenan hadir di Ikhbar. Ya. Terima kasih juga sudah banyak bercerita, bahkan banyak cerita-cerita yang sebelumnya belum pernah diceritakan. Gak pernah sama sekali. Ini luar biasa ikhbar.com. ini. Terakhir Teh Alinda sebagai penutup, motivasi dari Teh Alinda sebagai Alinda Utami ya, sebagai Alinda Utami kepada teman-teman yang takut untuk mencoba, untuk yang teman-teman yang ngerasa takut untuk bisa ke tahap yang dia inginkan, ke teman-teman Ikhbar di rumah. Oke, buat teman-teman, mungkin kalau misalkan teman-teman ngelihat, wah aku sebagai Miss Universe Asia Baseline itu sosok yang hebat dan sebagainya, enggak. Aku lahir dari penderitaan juga. Jadi buat teman-teman yang lagi down, yang lagi ngerasa dirinya gak mampu, gak layak, gak pantas, aku cuma mau bilang, bagaimanapun masa lalu teman-teman, bagaimanapun keburukan-keburukan yang teman-teman lalui, yang teman-teman pernah lakukan, itu bukan berarti bisa menghentikan langkah teman-teman semua. Jadi siapapun berhak bersinar di masa depan, ya tergantung dari teman-teman hari ini. Teman-teman mau melangkah maju dan mau bangkit dari keterpurukan itu, atau mau terus fokus dan berdiam diri di keterpurukan itu gitu. Jadi selalu semangat, jangan pernah punya mental block. Kalau misalkan ngomongin soal ekonomi, mungkin kalau misalkan dibilang uang segalanya, memang segalanya, tapi gak semuanya butuh uang, tapi butuh tekad. Yang terpenting adalah jangan pernah takut, terus berani melangkah. Karena sekecil apapun keputusan yang kamu pilih saat ini, itu menentukan siapa kamu di masa depan. Itu sih teman-teman. Luar biasa. Kita mendapatkan banyak insight dan pengetahuan juga pengalaman hidup dari Teh Alinda hari ini. Teman-teman juga pasti belajar dan menangkap banyak pelajaran dari Teh Alinda hari ini. Semoga apa yang Teh Alinda share kali ini di sini menjadi motivasi buat teman-teman. Amin ya untuk amin. bisa memperjuangkan hidupnya masing-masing, untuk bisa memperjuangkan cita-citanya masing-masing. Oke, Teh Alinda, terima kasih hari ini sudah bercerita banyak di ikhbar.com, khususnya di Sinikhbar Siniar Ikhbar. Sampai ketemu lagi mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya dengan cerita-cerita baru dari Teh Alinda, mungkin juga dengan titel-titel baru yang Teh Alinda capai di kemudian hari. Teman-teman, sekian dari Sinikhbar kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhbar.com mengabarkan kebaikan.